Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saya Muhammad Ruslan, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, prodi Pendidikan Agama Islam, akan mempresentasikan tentang manajemen pembinaan agama Islam di lembaga-lembaga non formal. Makalah ini disusun oleh Khairuman dan Muhammad dan Ahmad Habibullah. Baik, langsung ke pembahasan. Manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non-formal. Ajaran-ajaran Islam dibutuhkan bagi umat Islam dimanapun, karena ajaran tersebut mengatur segala aspek kehidupan dalam hubungan manusia maupun dengan alam. Ajaran-ajaran Islam tersebut dipelajari, diketahui, dipahami, dan lebih jauh lagi diamalkan. Dalam banyak kasus, ajaran-ajaran Islam tersebut hanya diketahui semata, tetapi tidak diaplikasikan. Bahkan dalam komunitas muslim tertentu, ajaran-ajaran Islam tersebut hingga kini belum dipelajari, diketahui, dipahami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang sangat miris. Oleh karena itu, mereka perlu dibina melalui agama Islam agar mereka bersedia mempelajari, mengetahui, memahami, mengamalkan, bahkan menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat luas untuk mencapai suatu kebahagiaan ganda, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini benar-benar bisa terwujud. Kemudian manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non formal dilakukan di beberapa tempat, yakni yang pertama di panti sosial, panti asuhan yatim piatu, penampungan tenaga kerja, perkantoran, kemiliteran, dan perusahaan. Manajemen agama Islam di panti sosial. Panti sosial merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan dinas sosial yang memiliki kepedulian kemanusiaan dengan memberikan bantuan teknis maupun keterampilan kepada orang yang memiliki kekurangan secara fisik maupun finansial agar mereka bisa hidup layak di tengah masyarakat. Panti sosial menampung orang-orang yang bernasib kurang beruntung, baik karena cacat seperti cacat mental, cacat netra, kefakiran seperti orang yang tidak memiliki rumah, pecandu obat-obatan berbahaya seperti narkoba, maupun ketelantaran seperti balita yang tidak diurus orang tuanya. Kemudian manajemen agama Islam di panti asuhan yatim piatu. Panti asuhan yatim piatu ini sengaja dibahas secara khusus melanjutkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam pada panti sosial di atas. Tentu saja ada tujuan yang ingin diraih dengan mengkhususkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam di panti asuhan, yaitu di panti asuhan yatim piatu tersebut, agar pemahaman tentang manajemen pembinaan agama Islam yang diberlakukan di panti asuhan yatim piatu tersebut bisa relatif detail dan mendalam. Manajemen agama Islam di penampungan tenaga kerja. Penampungan tenaga kerja di sini dimaksudkan sebagai tempat yang digunakan untuk menampung tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, mereka juga perlu dibimbing bahwa dalam bekerja didasari niat yang kuat untuk beribadah. Berusaha bekerja dengan ikhlas, sabar menghadapi kesulitan, berusaha keras untuk mengatasi kesulitan, bersikap hati-hati agar sukses dalam bekerja dan selamat dari musibah. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa merasa ada tekanan dari siapapun. Jadi, tidak semata-mata orientasinya adalah mencari uang dan uang. Manajemen pembinaan agama Islam di kemiliteran. Pembinaan agama Islam di kalangan militer telah mapan. Seiring dengan kemapanan organisasi ini, sehingga telah memiliki nama kegiatan sendiri yang disebut pembinaan rohani Islam, baik di kalangan angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Hanya yang dijadikan ilustrasi di sini adalah pembinaan rohani Islam di kalangan TNI Angkatan Darat. Di dalam konsepsi Bintal TNI AD disebutkan bahwa pembinaan mental TNI meliputi 3 komponen, yaitu mental rohani berdasarkan ajaran agama yang melahirkan sikap dan perilaku iman dan takwa. Mental ideologi berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang melahirkan sikap dan perilaku nasionalisme. Mental kejuangan berdasarkan tradisi kepahlawanan yang melahirkan sikap dan perilaku militan, jiwa pantang menyerah dan rela berkorban. Manajemen pembinaan agama Islam di perkantoran.
Pekerjaan di perkantoran selalu berjalan mengalir tanpa henti. Apabila guru masih memiliki masa liburan semester, tetapi bagi pegawai kantor hanya berlibur ketika tanggal merah atau libur nasional. Oleh karena itu, pembinaan agama Islam kepada pegawai perkantoran yang beragama Islam dipandang sangat perlu agar pegawai tersebut sadar dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bekerja sebaik mungkin. Manajemen pembinaan agama Islam di perusahaan. Pembinaan agama Islam di perusahaan merupakan pembinaan ajaran-ajaran agama Islam kepada karyawan perusahaan muslim dengan memberikan pengetahuan tentang agama Islam dan wawasan-wawasan keislaman dalam kehidupan modern sekarang ini. Bahkan lebih ditekankan pada pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, baik nilai spiritual, nilai ibadah, nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai kerja, dan nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan yang peka terhadap kegunaan tersebut akan senantiasa mengadakan kegiatan pembinaan agama Islam kepada karyawannya. Hal ini disebabkan banyak keuntungan yang kembali ke perusahaan sendiri, baik keuntungan ekonomi, sosial, kultural, keamanan, psikologis, dan spiritual. Manajemen pembinaan agama Islam di rumah sakit. Pembinaan agama Islam juga bisa diselenggarakan di rumah sakit, khususnya rumah sakit Islam. Rumah sakit merupakan tempat penyembuhan bagi orang-orang yang sakit, yaitu mengalami masalah kesehatan. Ketika mereka menderita sakit, biasanya baru menyadari penting dan nikmatnya kesehatan sebagai salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan bermakna. Maka di sini perlu adanya pembinaan agama Islam. Apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara. Ali bin Abi Thalib. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.